Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar pada hari ini. Oke, untuk memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu Pendidikan, Pancasila, dan Kewarga Negaraan. Baik, di bab 1, seperti di buku kalian, telah kita jumpai, yaitu bab mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Di kelas 7 dulu, kalian telah belajar mengenai sejarah tentang penyusunan dan penetapan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, di kelas 8 ini, kalian akan belajar mengenai arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Jadi bukan hanya belajar, tapi kalian di bab ini kita akan berusaha memahami kedudukan dan fungsi Pancasila atau dasar negara kita ini. Oke, di sini ada peta materi pembelajaran kita, peta konsep materinya. Di sini sudah bagi menjadi 3, yaitu subbab A, subbab B, dan subbab C. Dalam memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, pertama kita harus mengetahui arti kedudukan dan fungsi Pancasila itu apa sih? Kemudian, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Baik, untuk subbab pertama, hari ini kita akan mempelajari mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi khusus hari ini kita akan mendalami subbab A, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila kita bagi menjadi 7 sesuai dengan buku paket kalian. Silahkan dibuka di halaman 4-5, buku paket dari Kemendikbud edisi revisi, ya, halaman 4-5. Di sana ada 7 arti dari kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Baik, langsung ke poin pertama dari arti kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Karena tadi Pancasila merupakan dasar negara kita, maka Pancasila juga sebagai jiwa bangsa kita, ruhnya bangsa kita. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dan dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila lah yang menjadi jiwa bangsa Indonesia tersebut. Nah, Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Jadi, Pancasila ini menjadi jiwanya Indonesia, ruhnya bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua, dari arti kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Seperti manusia, layaknya manusia, negara juga, suatu negara atau bangsa juga mempunyai sebuah kepribadian. Nah, kepribadian dari bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini adalah Pancasila. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal
yang memberi corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Di sini bangsa Indonesia memiliki corak atau ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain, yaitu kepribadiannya yang sesuai dengan pribadi Pancasila. Oke, yang ketiga, arti kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa maksudnya? Nah, sudah dijelaskan di dalam buku kalian dan sudah tampilkan di slide bahwa sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar tersebut. Jadi hukum yang paling dasar yang diambil dari hukum apapun, dasar dari apapun hukumnya, ya Pancasila. Jadi disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumbernya dari segala hukum. Maksudnya seperti itu. Oke, next. Selanjutnya yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur berfungsi disepakati melalui sidang panitia. Nah, di sini Pancasila sebagai perjanjian luhur sudah disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ayo, apa itu singkatannya? Kelas 7 dulu. Oke, benar sekali, yaitu panitia PPKI atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus. Jadi sudah disahkan, sudah disepakati pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI sebagai perjanjian luhur Indonesia. Walaupun disahkan Pancasila hanya oleh sebuah panitia PPKI atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Jadi maksudnya walaupun PPKI ini hanya sebagian dari masyarakat Indonesia atau hanya panitia yang kecil, namun sejatinya telah mewakili suara rakyat. Dan jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Oke, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Tentunya sebuah negara pasti mempunyai cita-cita, mempunyai harapan dan tujuan. Nah, di sini cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia tersebut yaitu telah terangkum di 5 sila ini, yaitu Pancasila ini, yang diharapkan mampu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Itu yang utama dari cita-cita bangsa kita, itu bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi sudah dijelaskan di atas bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Ini juga masih ada kaitannya. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadinya apapun aturannya, konsekuensinya ataupun perwujudan dari sebuah aturan itu berasaskan
Pancasila, asas bernegara kita ya Pancasila. Maka Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, di sini maksudnya pembangunan negara ya. Jadi Pancasila ini terdapat moral-moral atau norma-norma yang menjadi acuan, tolak ukur, kerangka, parameter arah dan tujuan dari pembangunan Indonesia sendiri. Pembangunan SDM, pembangunan bangsa, pembangunan negara untuk lebih maju ke depannya. Bagaimana Indonesia dapat menjadi negara yang maju, negara yang berkembang, negara yang memiliki sumber daya yang dapat diandalkan. Ini cikal bakal dari kemajuan bangsa Indonesia yang bertolak ukur pada moral pembangunan Indonesia yang berlandaskan dari Pancasila. Baik, sudah akhiri. Cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditulis di Google Form yang Ustadzah siapkan. Link Google Form tersebut ada tugas dan silahkan mengetik pertanyaan. Jika ada yang mungkin ditanyakan, insya Allah nantinya jika kita punya kesempatan untuk tatap muka, kita akan bahas di pembelajaran secara tatap muka. Namun karena sekarang kita masih terkendala untuk tatap muka, maka saya sudah beri kesempatan di situ kalian untuk bertanya melalui Google Form. Oke, sudah akhiri. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.